Perkenalkan, nama saya Akmal Faiz, mahasiswa IAIN Tulungagung, jurusan Pendidikan Agama Islam dengan nomor NIM 12201183028. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas magang 1, yaitu membuat video pembelajaran. Nah, untuk kali ini video pembelajarannya akan membahas tentang mata pelajaran akidah akhlak yang terdapat salah satu materinya akhlak tercela. Dalam kali ini akhlak tercela akan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ananiyah, yang kedua putus asa, yang ketiga godok, dan yang keempat tamak. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian ananiyah. Ananiyah disebut juga egois, yaitu sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Perilaku ini harus dihindari karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan agar kita senantiasa bertolong-menolong antar sesama manusia. Ananiyah adalah sifat yang sangat tercela dan membahayakan di dalam pergaulan masyarakat. Ananiyah juga termasuk penyakit hati, apabila dibiarkan akan berkembang menjadi sombong, kikir, takabur yang diiringi sifat iri dengki. Firman Allah Subhanahu wa taala yang melarang sifat ananiyah yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Luqman ayat 18 yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan lagi membanggakan diri. Semua penyakit pasti mendatangkan bahaya. Sifat ananiyah akan mendatangkan bahaya dirinya dan bagi orang lain. Contoh-contoh perilaku ananiyah. Yang pertama, ini merupakan contoh-contoh yang sering terjadi di sekitar kita, yang tanpa kita sadari bahwa hal kecil tersebut termasuk dalam contoh perilaku ananiyah. Yang pertama, menyerobot segala antrian. Yang kedua, merokok di tempat umum. Yang ketiga, menggunakan fasilitas yang bukan diperuntukkannya. Yang keempat, menghidupkan radio atau tape secara keras tanpa merugikan orang lain dan lingkungannya. Bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari sifat ananiyah yaitu menimbulkan kekecewaan orang lain, merusak persaudaraan, memutuskan hubungan silaturahmi, dijauhi dalam pergaulan dan dikucilkan oleh orang lain. Yang kelima, kaku dalam pergaulan sehingga sulit mencapai ketentraman hidup bersama. Yang keenam, menimbulkan kebencian, pertengkaran, dan permusuhan. Yang ketujuh, sulit menerima petunjuk karena merasa dirinya adalah makhluk yang paling benar. Kedelapan, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Islam sendiri melarang sifat ananiyah tersebut. Begitu bahaya yang ditimbulkan dari dampak sifat-sifat ananiyah. Semoga kita sebagai orang muslim yang baik dapat terhindar dari sifat ananiyah. Itu cara-cara menghindari sifat ananiyah. Yang pertama yaitu menyadari bahwa perbuatan ananiyah dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Yang kedua, menyadari bahwa sifat ini adalah embrio dari sifat sombong atau takabur yang sangat dicela oleh Allah. Yang ketiga, menyadari bahwa tidak mungkin manusia mampu hidup sendiri tanpa membutuhkan orang lain. Yang keempat, banyak mengkaji ilmu agama sehingga hati dan pikiran penuh dengan hidayah, iman, dan ilmu agama. Yang kelima, banyak bergaul dengan orang yang hidupnya sederhana dan alim sehingga akan timbul kebersamaan dalam persaudaraan. Yang keenam, dalam hal harta benda memandang ke bawah, dan dalam hal ilmu dan amal memandang ke atas. Maksud dari dalam hal harta memandang ke bawah yaitu kita selalu bersyukur atas apa yang kita miliki, dan kita tidak memandang ke atas, yaitu merasa kurang yang dapat
menimbulkan sifat ananiah, yaitu dapat menimbulkan sifat kepentingan diri sendiri yang nantinya akan mencari kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Untuk materi yang kedua yaitu putus asa. Putus asa, apa itu putus asa? Putus asa adalah sikap atau perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak akan mampu dalam meraih suatu harapan atau cita-cita, dan ia tidak mau berusaha untuk melanjutkan apa yang dia inginkan. Putus asa juga bisa berarti putus harapan atau tidak ada harapan lagi. Penyebab seseorang putus asa biasanya karena terjadi kegagalan yang berulang kali dalam mencapai pengharapan atau apa yang ia cita-citakan. Sebenarnya penyebab seseorang putus asa bukanlah persoalan yang dihadapi semata-mata, melainkan cara mensikapi persoalan tersebut. Allah sendiri telah melarang sifat putus asa ini dalam Quran surat Yusuf ayat 87, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wala tayusu min rauhillahi innahu la yasha'u min rauhillahi illa qaumul kafirun, yang artinya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran surat Yusuf ayat 87. Putus asa sendiri termasuk dalam golongan akhlak mazmumah, yaitu akhlak tercela, akhlak-akhlak yang seharusnya kita hindari. Dampak dari sifat putus asa sendiri yaitu yang pertama, merugikan diri sendiri karena membuang waktu, energi, dan potensi yang dimiliki. Susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat, khawatir menanggung kegagalan lagi. Ciri-ciri orang yang berputus asa. Yang pertama yaitu bermalas-malasan setelah mengalami kegagalan dalam suatu usaha. Yang kedua, tidak bersemangat untuk meneruskan usahanya yang gagal. Yang ketiga, tampak murung dan tidak memiliki gairah untuk berusaha lagi. Yang keempat, mudah terpancing emosi sehingga cepat marah walaupun dengan sebab yang kecil saja. Sifat-sifat putus asa sebaiknya kita hindari karena dampak yang diberikan dari sifat putus asa ini cukup membahayakan. Biasanya orang yang putus asa itu akan cepat emosi dan biasanya akan menjadi stres karena dia tidak mampu mengontrol emosi dan karena frustasi karena usahanya yang sering gagal. Cara untuk menghindarkan diri dari sifat putus asa. Yang pertama yaitu merenungi kegagalan yang dialami orang lain sehingga dapat memperoleh perbandingan dari pengalaman pahit orang lain. Maksudnya yaitu dalam artian orang lain yang sudah sukses atau cita-citanya yang tercapai, pasti dalam menggapainya mereka itu banyak mengalami kegagalan-kegagalan yang pahit. Nah, itu kita jadikan motivasi agar kita lebih bersemangat lagi untuk menggapai apa yang kita inginkan. Yang kedua yaitu selalu yakin bahwa Allah akan memberi jalan keluar atas persoalan yang dihadapi apabila dirinya dekat dengan Allah. Ketika kita mau membangun sebuah usaha atau menggapai cita-cita, seharusnya kita tidak hanya fokus dalam mengejarnya, namun kita juga fokus berikhtiar, berdoa agar apa yang kita harapkan dan kita cita-citakan dapat berjalan dengan mudah atas bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang ketiga yaitu godop. Apa itu godop? Godop berarti marah atau pemarah. Godop termasuk sifat tercela karena marah itu bersumber dari setan. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim,
inna hudaba minas syaitoni wa inna syaitona khalqi minan nari wa inna ma tulqa bima fa idza hudaba ahadukum falyatawaddu, yang artinya sesungguhnya marah itu dari setan dan sungguh setan itu dijadikan dari api dan sungguh api itu dapat padam dengan air. Jika seseorang kamu marah, maka segeralah berwudu. Hadis riwayat Abu Daud. Seseorang yang sedang marah memiliki kecenderungan tidak dapat mengontrol dirinya. Untuk itu, sebagai orang Islam yang baik, kita harus pandai-pandai dalam mengendalikan diri agar tidak dapat mudah marah. Orang yang dapat menahan amarah dan merupakan salah satu ciri orang yang mutakin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 134 yang artinya yaitu Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, orang-orang yang menafkahkan baik di waktu luang maupun baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari perilaku godop. Yang pertama, sangat mudah terpancing emosinya. Yang kedua, sering melakukan perbuatan yang kasar. Yang tiga, mudah menghina dan mencaci orang lain. Yang keempat, menganggap semua masalah dapat diselesaikan dengan baik, yang dalam artian ia suka menyepelekan semua masalah. Yang kelima, sering mengatakan kasar dan kotor. Akibat dari sikap godop, yang pertama, tidak dapat berpikir dengan tenang dalam menghadapi suatu permasalahan. Yang ketiga, tidak dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik. Yang ketiga, jika sering terjadi dapat menimbulkan penyakit, yaitu tekanan darah tinggi yang membahayakan kesehatan jasmani dan rohani. Yang keempat, sikap godop dapat menimbulkan kekecewaan atau sakit hati orang lain. Yang kelima, dapat menimbulkan kerugian materi jika disertai perbuatan yang anarkis. Cara-cara menghindari sikap godop, yang pertama yaitu harus meninggalkan sesuatu yang dapat membuat hatinya kesal. Yang kedua, harus dapat melihat bahwa masalah dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya kemarahan. Yang ketiga, harus berusaha selalu bersabar. Yang keempat, harus sering beribadah kepada Allah dan sering mengingatnya. Yang kelima, harus sering berpuasa dan kurangi bergaul dengan hal yang buruk. Yang keenam, harus menyadari bahwa perilaku marah sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sendiri pernah mendengar cara apabila kita terlanjur marah, cara-cara meredamkannya. Yang pertama yaitu apabila kita marah dalam posisi berdiri, maka kita diperintahkan untuk duduk. Dan ketika duduk tidak dapat meredamkan amarah kita, maka kita diperintahkan untuk berbaring. Dan apabila berbaring tetap saja tidak menurunkan emosi kita selanjutnya kita diperintah untuk berwudu. Itulah sedikit penjelasan mengenai tentang godop atau amarah. Untuk materi yang terakhir yaitu tamak. Tamak secara bahasa berarti rakus hatinya. Sedangkan menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkannya dosa besar. Tamak adalah sikap rakus terhadap hal-hal yang bersifat dunia yang menyebabkan manusia menjadi hina. Sifat ini digambarkan oleh beliau seperti orang yang kehausan yang hendak minum air laut. Semakin banyak ia meminum air laut, semakin bertambah rasa dahaganya. Maksudnya bertambahnya harta tidak akan menghasilkan kepuasan hidup, karena keberhasilan dalam mengumpulkan harta akan terus bertambah dan menimbulkan harapan untuk mendapatkan harta baru yang lebih banyak. Sifat kebendaan tanpa memperhitungkan mana yang halal dan mana yang haram. Allah sendiri melarang sifat tamak dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 9, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la
hukum amwalukum wala auladukum anid dzikrillahi wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Artinya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu dan anak-anak kamu daripada mengingat Allah dengan menjalankan perintahnya. Dan ingatlah, siapa yang melakukan demikian maka mereka itulah termasuk orang-orang yang rugi. Tamak ini akan menjerumuskan ke dalam bahaya riya serta akan mencabut kemanisan beribadah kepada Allah, yang akhirnya ia akan menjadi hamba abdi kepada makhluk setelah Allah membebaskannya daripada perhambaan sesama makhluk. Ciri-ciri orang yang tamak, yang pertama yaitu mencintai harta benda secara berlebihan. Yang kedua, selalu merasa tidak puas dan bahkan bernafsu ingin menambah dengan cara apapun, tidak peduli itu diperoleh dengan cara yang baik atau yang buruk. Yang ketiga, tidak pandai bersyukur atas nikmat yang ia peroleh saat ini, karena ia selalu merasa kurang tentang apa yang ia miliki dan ia karuniai dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak mau bersedekah karena takut nanti hartanya akan berkurang. Dampak yang ditimbulkan dari sifat tamak yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat menyebabkan seseorang menjadi tidak pandai bersyukur atas karunia yang Allah kasih. Yang kedua, dapat menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dapat menyebabkan sifat bakhil atau kikir sebab takut hartanya akan menjadi kurang. 4, mendapatkan dosa dari Allah. Yang kelima, dapat dijauhi banyak orang. Begitu mengerikan dampak yang diakibatkan dari sifat tamak. Maka dari itu kita umat muslim, kita harus sebisa mungkin menghindarkan sifat tamak tersebut. Cara-cara menghindari sikap tamak. Yang pertama yaitu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, biasakan untuk hidup sederhana dan jangan boros dalam membelanjakan harta. Yang ketiga, memperbanyak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, rajin-rajinlah untuk terus beribadah dan berdoa kepada Allah. Yang kelima, selalu ingat bahwa harta benda yang kita peroleh di dunia ini akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Dengan begitu kita akan selalu termotivasi untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal. Semoga kita termasuk umat-umat muslim yang baik, yang dapat menghindarkan diri dari sifat-sifat tamak. Sekian dari saya tentang pembahasan materi kali ini, yaitu akhlak tercela. Semoga kita sebagai muslim yang baik, kita dapat terhindar dari perilaku akhlak tercela tersebut dengan menambah ketakwaan kepada Allah dan semangat dalam beribadah. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.